Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Sampurasun. Rampes. Sobat Ngariung, apa kabar? Senang sekali saya Syara Ayu kembali bersama dengan Sobat Ngariung yang akan banyak sekali berbincang dan ngobrol asik dan inspiratif di Bandung. Persembahan dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Bagaimana? Tetap bersemangat hari ini? Harus dong bersemangat karena seperti yang kita ketahui Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat juga terus bersemangat dong. Nah Sobat Ngariung, kalau misalnya berbicara tentang hari ini adalah hari yang sangat istimewa di mana Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat selalu bersinergi dengan stakeholder terkait di daerah, baik itu pemerintah provinsi, kemudian Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, asosiasi usaha dan juga media kembali menyelenggarakan acara yaitu West Java Industrial Meeting di tahun 2022. Dan seperti kita ketahui, seperti tahun lalu, WJIM ini banyak sekali mengangkat topik-topik dan juga isu yang sangat menarik yang tentu saja diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja dan juga mendorong daya saing industri pengolahan Jawa Barat. Sehingga tentu saja diharapkan dapat semakin memantapkan kontribusi manufaktur Jawa Barat terhadap perekonomian nasional yang saat ini mencapai 28,27% terhadap perekonomian dan 23,43% terhadap ekspor nasional dengan potensi yang tentu saja dapat terus meningkat. Sahabat Ngariung, tahu nggak nih salah satu upaya meningkatkan daya saing industri pengelolaan ini melalui fasilitas penting yang tersedia untuk menekan biaya transaksi kegiatan ekspor impor yang cenderung tinggi dan fluktuatif karena ketergantungannya yang tinggi terhadap single international currency USD. Pasti tahu kan? Dan tentu saja fasilitas tersebut kita kenal dengan local currency settlement atau LCS. Namun tentunya fasilitas LCS ini tidak dapat berdiri sendiri, harus ada dan perlu didukung oleh berbagai instrumen lainnya yang mendukung kemudahan ekspor dan juga impor. Instrumen tersebut diantaranya terkait dengan perizinan, kemudian juga kepabeanan, dan juga pelaporan lalu lintas devisa serta kebijakan fiskal. Diangkat menjadi sebuah tema di WJIM tahun 2022, hari ini kita akan ngobrol dan kupas tuntas tentang LCS. Saya tidak sendiri, bersama dengan 4 orang narasumber yang sangat mumpuni dan sangat istimewa hari ini. Langsung saja kita akan perkenalkan kepada Sobat Ngariung yang hadir secara virtual. Yuk, yang pertama hadir bersama dengan kami seperti biasa nih, sosok yang sangat istimewa, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Herawanto. Selamat siang, Pak. Sampurasun. Sampurasun. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Semangat dong. Selalu. Selalu. Terima kasih. Nah, Sobat Ngariung, tidak hanya Pak Herawanto, ternyata hari ini juga hadir bersama dengan kami. Ini pelaku usaha dari PT Sugiura Indonesia. Ada Bapak John Riz Hahutapea. Selamat siang. Selamat siang. Panggilnya Bapak aja nih? Panggil abang aja. Wah, asik. Bang John Riz. Hai. Iya, Bang John Riz. Iya. Siap ya Bang Ja? Kita akan Siap. sharing dan ngobrol-ngobrol? Sharing. Siap. Nah, Sobat Ngariung, tidak hanya 2, tapi masih ada 2 lagi yang sangat istimewa yang hadir bersama dengan kita hari ini, yaitu dari perbankan, yaitu Bank BCA. Hadir Kepala Kantor Wilayah 1 Jawa Barat, Bapak Werminto Suryadi. Sampurasun. Selamat siang, Sampurasun, Rampes, Pak. Sarah panggilnya Pak, apa nih manggilnya nih? Abang Minto juga? saja. Pak Minto saja. Minto Oh, abang lagi nggak? Enggak. Oh enggak, yang ini Pak Minto ya. Kang Minto Tadi apa? saja. Biar seru ya. Kalau di Nah, Bandung AA minta. Minto. Beda lagi ceritanya ya. Baik, terima kasih Pak Minto sudah hadir bersama dengan kami. Masih satu lagi nih Sobat Ngariung yang tidak kalah seru dan akan berbincang banyak kepada kita hari ini. Beliau adalah Director Corporate Marketing Bank of China. Ada Bapak Handoyo Wibawanto. Pak Handoyo, apa kabar? Baik, Sampurasun juga nih. Rampes, Pak. Panggilnya A juga nggak nih? Enggak, Handoyo aja cukup. Siap Pak Handoyo, terima kasih. Nah, Sobat Ngariung, hari ini sudah ada 4 orang narasumber yang sudah secara perkenalkan kepada Sobat Ngariung. Rasanya hari ini kita akan banyak sekali berbicara tentang hal yang sangat penting untuk perekonomian khususnya di Jawa Barat bahkan di Indonesia. Nah, kalau misalnya berbicara tentang sebuah event yang tadi sudah secara ungkapkan di awal, yaitu WJIM 2022. Kita akan tanya yuk bersama dengan Pak Herawanto. Pak, kalau ngobrolin tentang WJIM tahun ini nih Pak,
Ini boleh sedikit cerita nggak WJIM ini akan membahas apa sih Pak di tahun ini? Oke. Saya ingin pertama-tama itu menyinggung mengenai kok begitu banyak ya, ada event West Java, Industrial Meeting West Java, Investment Summit West Java, whatever, banyak banget sampai biasanya selalu akhir tahun itu West Java Annual Meeting. Wah. Semua itu digagas oleh Bank Indonesia, tentunya bersama berkolaborasi dengan stakeholders, utamanya tentunya pemerintah daerah dan juga otoritas terkait seperti OJK dan juga perbankan dan sektor real yang hampir pasti akademis dan lain-lain. Jadi pentahelix itu kita ini kan. Yeah. Nah, terkait dengan West Java Industrial Meeting. West Java Industrial Meeting ini untuk provinsi seperti Jawa Barat menjadi suatu kebutuhan. Ini digagas pertama kali adalah di tahun kemarin, West Java Industrial Meeting. Tujuannya apa? Karena kita ingin memberikan suatu wadah bagi industri, sektor industri, dan ini kita bicara industri itu mulai dari yang besar sampai kecil, jadi sampai dengan UMKM, di mana kita nanti bisa memberikan berbagai benefit berupa informasi-informasi untuk meningkatkan kinerja mereka, menjadikan potensi mereka terrealisir begitu. Nah, kali ini di 2022 maka temanya itu adalah bagaimana meningkatkan daya saing di tengah adanya potensi. Saya selalu melihat ini ya, kita harus selalu melihat sebagai potensi kondisi di tengah ketidakpastian yang sekarang ini. Apa itu? Kalau kita lihat Provinsi Jawa Barat tadi udah disebut ya, kita ini ekspornya itu bisa dikatakan pemain dominan di Indonesia, Jawa Barat ini. Di samping itu kita juga tahu impornya kita juga gede, impor bahan untuk menjadi input produksi. Dan ketika bicara ekspor dan impor, maka di sini ada berbagai hal yang pemerintah maupun otoritas terkait itu bisa memberikan fasilitas-fasilitas untuk membuat daya saing dari perusahaan-perusahaan itu makin baik. Mulai dari perizinan, makanya ada USS kita ini kan, terus kemudian seperti bea cukai dengan KIT-nya dan lain sebagainya. Dan untuk yang sekarang ini memang yang menjadi primadona utama adalah LCS, Local Currency Settlement. Jadi ini memang LCS ini bukan kebetulan sih sebenarnya, adalah bahwa ini menjadi suatu program kerja penting utama dari satuan kerja Bank Indonesia di kantor pusat untuk dikampanyekan. Karena apa? Karena ini sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Namun kalau kita lihat dari sisi potensinya harusnya lebih banyak lagi yang bisa ini. Walaupun kemudian kalau kita lihat di Jawa Barat kembali, ini cetak skor juga. Jadi pengguna terbanyak transaksi LCS, Local Currency Settlement, itu adalah di Jawa Barat. Jadi oleh karena itu akhirnya diputuskan bahwa kantor pusat itu Bank Indonesia itu menetapkan, dan utamanya adalah task force dari Local Currency Settlement itu yang sifatnya adalah cross kementerian, institusi dan juga termasuk Bank Indonesia, itu menetapkan langkah pertama untuk lebih lagi mengkampanyekan mengenai LCS itu adalah di Jawa Barat tadi dengan berbagai faktor. Jadi inilah sekarang. Jadi alhamdulillah saya terima kasih betul ada ini Bang John Ries hadir dari sektor real yang benar-benar sektor real, dan kemudian rekan perbankan Pak. Dari perbankan. Ada tentunya Pak W Minto, nggak pakai R ya. Iya. Jadi Pak W Minto. Kadang-kadang saya panggil A Minto, tapi lebih sering Pak Minto. Dan di sini ada Pak Handoyo dari Bank of China, yang di sini adalah salah satu kunci dari LCS, karena transaksi LCS yang dalam porsi yang bisa dikatakan besar sekali itu ada di yuan dan rupiah. Bukan apa-apa ini, jangan kemudian ditarik kemana-mana. Impor kita apapun, mau bahan kimia dan lain sebagainya, tekstil mau apapun, paling banyak datang dari Cina.
ekspor kita sama, sehingga sangat pantas apabila menjadi dominan. Dan ini ke depan tentunya akan terus dikembangkan dengan kepada negara-negara lain. Begitu. Tapi dari tadi Pak kita ngobrolin kan ini West Java Industrial Meeting mengambil satu tema dan yang di-highlight adalah LCS. Boleh sedikit Pak ngobrol bersama ini sobat-sobat Ngariung juga sedikit diceritakan sebetulnya LCS itu apa dan kenapa akhirnya yang melatar belakangi LCS ini diangkat oleh Bank Indonesia nih Pak? Ya. Kalau LCS dalam bahasa teman-teman kami dari kantor pusat itu masuk ke wilayah suatu mekanisme teknis yang ini. Tapi kalau saya memilih penjelasan yang semoga ini bisa lebih gampang. Jadi misalnya seperti yang tadi saya contohkan. Kita punya perdagangan internasional, ekspor impor dengan katakan Tiongkok. Tiongkok menggunakan mata uang yuan. Ya. Kita rupiah. Permasalahannya adalah ekspor dan impor itu selama ini sebelum ada LCS itu harus mampir dulu dikonversi ke US dollar. Sehingga dengan demikian yuan ke US dollar, demikian juga rupiah ke US dollar baru. Titik temunya di US dollar. Disinilah letak tambahan biaya yang sebenarnya nggak perlu. Baik dari sisi impor maupun juga ekspor. Karena kalau impor, nah ini menjadi sangat-sangat penting, terutama mulai dari akhir-akhir ini sampai ke depan nanti. Yaitu apa? Volatility, ketidakpastian global itu sangat tinggi, sehingga ketidakpastian global itu mau nggak mau tercermin di nilai mata uang. Nah, kalau kemudian ada tambahan keribetan dengan mata uang ketiga ini yang harusnya bisa kita hilangkan, akan menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan Indonesia yang harus mengimpor bahan baku itu mempunyai kepastian biaya yang lebih tinggi, lebih pasti dibandingkan dengan yang mampir ke US dollar, karena US dollar kan bergerak naik turun terhadap mata uang yuan dan mata uang rupiah. Ya. Ini yang jadi ongkos. Demikian juga ketika ekspor, sama. Ekspor kadang kalau US dollar itu kan tidak selamanya selalu naik, kadang-kadang turun, kadang naik. Ini kayak roller coaster, terutama di era volatility atau volatilitas seperti sekarang. Ini yang pada akhirnya harus direduksi, dihilangkan. Begitu itu dihilangkan, maka ekonomi kita akan lebih baik. Ekonomi kita lebih baik apa? Perusahaan-perusahaannya menjadi lebih kompetitif. Karena kepastian untuk pricing itu lebih tinggi, komponen biayanya lebih pasti untuk dihitung, bisa menawarkan pricing yang lebih baik dibandingkan kompetitornya. Sehingga ya apalagi di Jawa Barat ya, Jawa Barat ini tempatnya industri, ya harusnya ini diambil benar-benar kesempatan ini gitu. Artinya Pak, kalau misalnya kita berbicara tentang tadi sudah disampaikan, memang semua banyak ketidakpastian sekarang nih Pak ya. Tapi yang pasti ini ada ketergantungan atau ada keterkaitan serta kayak kebutuhan US dollar dalam setiap transaksi internasional nih Pak. Seberapa besar sih Pak sebetulnya penggunaan US dollar? Jadi begini, tadi juga disebut di pidatonya Ibu Deputi Gubernur Senior kami kan, Bu Destri, bahwa dari 100% transaksi ekspor impor itu 10% transaksi kita itu yang dengan Amerika, tetapi 90% menggunakan mata uang US dollar, kan kebalik gitu. Iya. Jadi hanya 10% berhadapan atau deal dengan Amerika, tapi gitu. uangnya pakai US dollar semua. Ini dia yang sumber apalagi ke depan ya. Kalau dulu mungkin masa aman damai yang bisa gampang diprediksi stabilitas ini jaga itu mungkin kita sekarang dengan konstelasi geopolitik yang baru ini ya kita nggak bisa berharap akan seperti dulu gitu. Maka kita harus ambil action untuk mengamankan kita sendiri gitu, dengan cara salah satunya ya dengan LCS itu gitu.
dengan LCS itu. Mudah-mudahan ini juga gebrakan dan langkah. Tapi Pak Hera, boleh nggak Syara langsung nanya nih sama pelakunya nih? Wah, iya, ini harus. pelakunya yang pasti harus ditanyakan nih. Bang John Riz. Yap. Wah, kata Pak Hera gitu Pak. Bang, 10% transaksinya dengan Amerika misalnya. Tapi uangnya nih US dollarnya 90%. Ngerasa gitu juga nggak Bang? Ya, kalau dari sisi kita sebagai pelaku usaha, kita merasakan yang sama seperti dikatakan tadi Kang Hera ya. Boleh Kang Hera ya? Jadi saya katakan Kang Biar Hera ya. akrab-akrab. Biar lebih akrab ya gitu. Nah, transaksi yang real yang kita hadapi selama ini memang adalah impor bahan baku itu memang masih dari luar negeri, yang dimana tagihannya itu berbentuk US dollar. Nah, jadi kalau kita lihat fluktuasi naik turunnya US dollar itu tidak pasti. Ini yang buat pelaku usaha itu kehilangan maninya, lost currency. Ya, aturannya itu bukan menjadi sebagai beban, jadi beban. Begitu. Akhirnya jadi beban buat perusahaan. Akhirnya beban jadi perusahaan, karena seharusnya dia punya budgeting untuk 1 tahun. Kebijakan ini contohnya 10, begitu katakanlah 10. Ternyata ketika realisasi di lapangan begitu transaksi pada saat itu, wah naik dari 10 menjadi 15, 5 jadi loss. Nah ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Jadi dari sisi pelaku usaha itu, saya melihat LCS ini merupakan salah satu terobosan. Ya, terobosan ke depannya sangat membantu untuk meringankan beban daripada pelaku usaha yang lain. Apalagi perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam bidang manufaktur yang dimana membutuhkan bahan baku dari luar negeri. Gitu. Bang, sebelum nanti kita akan ngobrol lagi nih Bang. Yes. Kalau boleh sedikit nih, Sobat Ngarium juga kayaknya penasaran. Ini abang ini tuh sebetulnya ekspor impornya apa sih Bang? Oh, ya sekilas ya saya akan sampaikan kalau PT Asik. Sugera Indonesia itu mereka itu ekspor impor dalam bidang hapnat, ya dikatakan hapnat atau dalam bahasa kerennya itu fastener. Ya, itu bahasa kerja fastener. Kalau bahasa Indonesia itu disebut dengan pengikat, lebih simpelnya, atau mur. Oh. Betina ya begitu kan, ada tuh obol itu jantannya, murnya sebagai pengikat. Oh, Maka lebih oke. kata lain itu pengikat. Jadi kita itu bahan baku utama itu adalah steel wire, kita impor dari Jepang kan begitu, Dari Jepang. dari Jepang. Oke. Nah terus ada beberapa bagian juga yang barang setengah jadi, yang setengah jadi proses sana baru kita lakukan lagi proses lagi di Indonesia. Nah itu dia. Jadi artinya dari setiap proses dan proses itu US dollar. US dollar. Nah itu dia. Kendalanya, Dan itu 95% adalah US dollar. Ya, sebelum dilakukan peralihan ke JPY. Begitu. Artinya kendala utama adalah yaitu hilang jadinya tiba-tiba loss di tengah-tengah gitu ya. Iya, loss karena ketidakpastian itu tadi seperti Kang Hera itu sebutkan tadi ya, Kang Hera ya. Itu waduh, kita mau pusing gitu itu. Bebannya itu sangat luar biasa. Tuh Pak Hera, katanya pusing Pak, ini bebannya luar biasa. Ada nggak Pak strategi atau untuk bisa menanggapi hal tersebut ya Pak, kendala-kendalanya nih? Ya itu kita menawarkan tentunya bersama-sama dengan komponen pemerintah yang lain, akhirnya come up dengan solusi ya local currency settlement. Dan itu nggak gampang sebenarnya ketika mencapai kesepakatan dengan negara-negara mitra ya mengenai local currency settlement, karena settingnya itu tentunya harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi meyakinkan bahwa suatu transaksi perdagangan antara Indonesia dan negara yang bersangkutan itu dalam volume, dalam value tinggi dan menguntungkan dua pihak, negara artinya. jika menggunakan LCS, maka kayak dengan Japanese yen, dengan Jepang, yuan, baht, kemudian juga ringgit sudah dilakukan. Nah sekarang ini sedang terus digarap beberapa negara lain. Sebenarnya sama seperti itu. Tadi untuk mengatasi problem dari apa yang tadi dijelaskan oleh Kang Yondris, Kang Yondris, dan ini dialami oleh begitu banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tuh, makanya LCS ininya. Bang Yondris ini satu perusahaan mewakili banyak perusahaan yang merasakan hal yang sama ya Pak ya? Ya. Pak, kalau misalnya boleh tahu nih, mungkin Sobat Ngariung juga penasaran, sebetulnya gimana sih Pak mekanisme LCS itu tuh bisa digunakan tuh seperti apa Pak? Nah, nanti mengenai teknis ininya ya, tentunya saya harus noleh pada Kang Minto dan Kang Handoyo ya. Namun begini, Pak,
kalau LCS itu tadi kan yang saya jelaskan secara sederhana saja ya, mengenai uangnya. Ya. Tapi kemudian ketika bicara transaksi LCS itu melibatkan tentunya ada eksportir, importir, dan tentunya ada perbankan di situ yang terlibat, karena nggak ada cerita apalagi ekspor impor tiba-tiba pakai uang tunai di nggak mungkin. Repot Pasti ya, Pak ya? dan nggak bisa. Nggak bisa juga ya pakai sebanyak itu. juta dolar kayak pakai apa namanya kontainer gitu hilang di tengah jalan. Nah ini maka lewat perbankan lah gitu. Dan tentunya kalau perbankan itu selalu menjadi mekanismenya itu cepat, aman dan handal karena memang ininya sudah ada. Kemudian perbankan mana yang qualified atau masuk, ini yang masuk, makanya tadi itu disebut-sebut oleh Bu DK sebagai AACD. Saya sampai sekarang itu kalau AACD itu apa? Saya ingatnya ada apa dengan cinta ya. AACD dibalik. Siapa yang itu mau terbalik ya? Jadi itu nanti apa namanya dua bank ini tentunya adalah bagian dari 14 perbankan ya yang sudah masuk di AACD tadi. Jadi silakan kamu untuk ini. Langsung Pak Minto nih, Pak Minto. Iya. AACD ya Pak, bukan ADC ya. Betul. Kalau ADC balik ke 20 tahun yang lalu nih Pak. Sedikit cerita dulu Pak Minto. AACD. ACCD. Sobat juga nih kayaknya. Accepted. Nah, boleh sedikit cerita dulu Pak Minto nih. Oke, baik. Appointed Tentunya, cross currency dealer, sorry. ya, tentunya kami pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank Indonesia atas kepercayaan dari Bank Indonesia kepada BCA, di mana BCA seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hera, termasuk di dalam salah satu bank yang di dalam sistem ACCD. ACCD itu adalah Appointed Cross Currency Dealer untuk menghandle local currency settlement yang ada. Nah, itu merupakan suatu kepercayaan BI kepada BCA yang luar biasa. Dan kalau kita lihat perkembangan LCS ini khususnya di kami ya di BCA itu meningkatnya pesat sekali. Itu kalau kami tarik data kemarin per Mei saja, Mei tahun ini ya 2022 itu sudah meningkat 40%-an dibandingkan dengan periode sebelumnya tentunya ya. Nah, di samping itu juga sekali lagi kami juga berterima kasih kepada Bank Indonesia bahwa di tahun kemarin BCA juga mendapatkan penghargaan yaitu sebagai bank pendukung penyedia pasar falas di tahun 2021 kemarin terbaik. Ya, itu merupakan penghargaan yang sangat membanggakan buat kami di BCA. Dan terkait dengan LCS tadi, kita juga pastinya sangat mendukung pelaku-pelaku usaha seperti Bang John Dries tadi ya kan sudah menyampaikan, dan beliau juga ternyata sudah menggunakan dengan sangat luar biasa juga pemanfaatan LCS ini untuk menyelesaikan transaksi-transaksi import dari Bang John Dries tersebut. Dan tentunya kita lihat bahwa potensi LCS ini ke depan tidak hanya seperti yang Bang John Dries tadi katakan bahwa terkait dengan Japanese Yen, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk Malaysian Ringgit, kemudian Thailand Baht, ya kan, dan tentunya Japanese Yen, dan juga satu yaitu China Yuan. Ya, itu juga bisa dimasukkan di dalam sistem LCS ini. Dan tentunya kita juga mesti terus mengupayakan ini kepada counterparty pelaku-pelaku usaha di luar negeri tentunya. Ya, supaya ikut juga memanfaatkan LCS ini di dalam settlement penyelesaian transaksi keuangannya mereka. Ya, dengan saling bergandengan tangan, saya yakin LCS ini pasti akan meningkat transaksinya secara luar biasa. Amin, itu harapannya kita. Amin ya. Thank you. Memang harus berkolaborasi dan bergandengan tangan ya Pasti. artinya Pak ya. Pasti. Nah, kalau tadi kan Bapak dari perbankan yang ACCD. Nah, Ya. nah sekarang gilirannya nih Bapak nih. Ini perbankan asing. Tadi langsung ditolak
Nanti yang langsung saja ngobrol bersama dua bapak dari perbankan, kata Pak Hera gitu kan. Sekarang giliran bapak nih, Pak. Gimana Pak kalau dari perbankan bapak? Apakah ada persamaan atau justru ada perbedaan tersendiri nih Pak dari perbankannya Pak, pemanfaatannya? Oke, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bank Indonesia, atas undangan juga untuk menghadiri acara yang sangat sukses ini. Jadi kalau boleh saya berikan sedikit informasi mengenai LCS. Jadi LCS ini kan sebenarnya memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi, dalam hal ini transaksi trading yang terutama, untuk melakukan jual beli dalam mata uang masing-masing, dalam mata uang lokal masing-masing. Dalam konteks berarti misalnya kalau dalam konteks Bank of China, kami kan berkolaborasi dengan Bank ACCD di China. Jadi dalam konteks ini, jadi seperti perusahaan Bang John ini bisa membeli barang dari Cina dan membayar dalam rupiah. Sementara eksportir di sana juga mereka juga bisa menerima dalam rupiah. Tentunya bank di sana juga harus melakukan semacam namanya konversi terhadap mata uang mereka. Maka itu dinamakan tadi ACCD itu, Appointed Cross Currency Dealer, karena tidak bisa sembarangan mereka mengambil referensi terhadap US dollar misalnya. Jadi memang exchange rate-nya itu sudah ditentukan, sudah fix begitu. Jadi memang ini memungkinkan pelaku-pelaku usaha ini untuk tidak lagi bergantung pada US dollar dalam hal ini. Jadi lebih mata uang rupiah itu lebih terjaga lah, itu kan yang dituju oleh kita semuanya. Jadi kira-kira begitu konsep mengenai dari ACS sendiri di perbankan ya. Mudah-mudahan ini juga tetap ya bersinergi ya Pak ya. Nah kalau tadi dari dua perbankan nih Sobat Ngarium, kita tanya nih Bang John Riz. Tuh tadi kan udah disampaikan bahwa dari perbankan ini loh ternyata pemanfaatnya sudah luar biasa. Nah Abang sendiri merasakan hal yang disampaikan oleh dua sosok dari perbankan ini nggak Bang? Ya, kita sebagai pelaku usaha itu sangat merasakan yang namanya LCS ini ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau kita tidak menggunakan LCS ini, kita akan jadi buntung. Jadi buntung? Iya. Kenapa buntung? Karena semua jadi beban. Currency yang tidak tepat, ya. Yang fluktuasinya tidak dipastikan, kan begitu. Tapi dengan adanya konversi antara lokal uang masing-masing di negara mitra yang melakukan hubungan bilateral dan transaksi falas ini sangat diuntungkan saya pikir. Ini dirasakan manfaatnya akhirnya ya? Sangat dimanfaatkan. Karena tadi seperti dikatakan oleh Kang Hera tadi itu bahwa memang kita bisa mentransaksi pada hari yang sama, dana yang masuk pada hari yang sama. Nah ini ya poinnya. Berikutnya adalah tadi kalau contohnya ada investment atau pinjaman dari luar negeri dalam mata uang JPY contohnya atau dalam IDR juga, saya selalu request itu, tolong dong IDR. Jadi langsung mereka kirim IDR. Cinta saya request. Rupiah ya, cinta rupiah ini ceritanya. cinta rupiah. Ketika contoh saya membayar ini jatuh temponya udah tiba, saya akan bayar pakai rupiah IDR. Nah ini dia, ini lebih diuntungkan lagi karena kenapa? Menggunakan mata uang lokal setempat. Nah ini dia, makanya ketika kalau saya lihat fluktuasi itu kerugian loss currency yang selama ini saya handle itu dari tahun 2016 itu sangat cukup tinggi ya. Kalau di kami itu mencapai 50 juta bio ya, 50 miliar, sangat tinggi. Itu loss loh. Lossnya itu ya? Itu lossnya itu. Karena selain transaksi ekspor impor tadi yang disebutkan oleh Pak Kang Hera itu, ada lagi transaksi yang disebutkan itu jasa. Jasa apa itu? Royalti contohnya. Kami gitu. Jasa teknik contohnya. Diplomat itu di-charge semua. Ya. Itu menggunakan apa? USD lagi. Padahal yang dibutuhkan bukan USD, JPY. Nah, ini membuat kita itu jadi timpang, begitu loh. Jadi concern kita sebagai pelaku usaha itu memang harus concern di sana. Memang kalau dilihat secara semu laporan keuangan itu, kita lihat itu tidak berpengaruh. Ya itulah udah loss, gak usah pikirkan. Padahal sebenarnya kalau kita concern di sana, harus jadi beban itu uangnya 10 itu bisa kita gunakan untuk menutupi operasional yang lain. Ya. Jadi kan sangat diuntungkan nih. Begitu harusnya jadi uang. Ini. Jadi memang kita sebagai pelaku usaha sangat dibantu oleh pemerintah
terutama Bank BI udah mengeluarkan program ini dan sudah kita ikuti dan realnya memang sangat bermanfaat sekali. Ini tidak muluk-muluk. Bagaimana cara membuktikannya? Pada saat kita melakukan transaksi pembelian, berapa kurs yang didapat? Pada saat kita melakukan pembayaran, berapa kurs yang didapat? Boleh dibandingkan, paling tidaknya seimbang, balance. Kan begitu. Kalaupun jadi loss, tidak jauh daripada yang kita pikirkan. Nah inilah kegunaannya, itu real loh. Nah, begitu kira-kira. Wah, tadi sedikit cerita sekaligus curhat ya. Masih banyak ya, masih banyak. Karena memang hal ini semua pelaku usaha merasakan gitu loh. Dan memang mereka itu masih belum familiar yang namanya LCS ini. Bayangin LCS ini saya dengar pada tahun 2018, tetapi saya masih ragu-ragu dan saya menggunakan mata uang USD. Dan ketika contohnya tahun 2021 Oktober tepatnya, saya memastikan untuk pakai LCS dan saya mengurangi menggunakan mata uang USD dollar, kan begitu? Karena saya pikir ini lossnya akan lebih besar. Bayangin, ya kita bayangin ini. Katakanlah pada saat kita melakukan transaksi, ya pada saat ini 10 menggunakan USD dollar, konversi tidak pasti, ya kan? Terus masukin dananya masuk ke tempat yang kita tuju itu menggunakan waktu lagi 1 atau 2 hari baru masuk. Jadinya Padahal kan dari real time, padahal kan kita butuh konfirmasi, uangnya udah masuk belum? Nah itu karena salah satu contoh konfirmasi sangat penting, apalagi mengenai hutang ya. Jatuh tempohnya itu kan, kenapa sebenarnya kan begitu? Nah, tapi kalau ini udah real time ini, itu salah satu tuh, hari yang sama saya transaksikan, udah masuk belum semua? Oke, udah masuk, wah Karimasta, thank you. Kan begitu kan? Saya mengerti, udah selesai di situ. Jadi ini salah satu terobosan ini, jadi terima kasih. Kan begitu. Kalau boleh ke depan itu ditingkatkan kembali. Pasti itu Pak. Pasti. Tenang bang. Kita curhatnya nanti yang bagus-bagus berarti nanti ke depannya ya. Amin. Memang, kalau saya boleh tambahkan, memang transaksi LCS ini ya. Kalau saya bicara dalam konteks Indonesia dan China ya, iya, Pak. dan Tiongkok ini, transaksi LCS IDR dan CNY ini dalam sebulan ini sudah mencapai sekitar 200 juta renminbi ya. Wow. Which is berapa tuh? 440 miliar rupiah sebulan ya. Which is quite a significant increase itu. Ini kan juga tadi Bang John mengatakan bahwa memudahkan pelaku itu untuk membeli barang dalam local currency masing-masing. Sementara kalau kita lihat kan misalnya beli barang dari Tiongkok, ya barangnya buatan Tiongkok, kok bayar pakai dolar kan begitu, kira-kira begitu. Jadi ya segitu, sedikit tambahan dari saya sih. Pak Handoyo, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang perbankan asing nih, sejauh mana nih Pak komitmen atau mendukung untuk mengimplementasikan LCS ini Pak? Kalau saya kebetulan saya memang banyak dibesarkan oleh bank asing. Ini geng bank asing ya Pak Handoyo ya? Nah, saya di Bank of China ini waktu saya join di Bank of China 2019, salah satu key point of growth untuk ke Bank of China itu adalah LCS ini. Jadi buat kami adalah memudahkan transaksi pelaku usaha itu adalah satu fokus usaha kami seperti itu. Jadi memang kalau boleh bilang kan kami Bank of China ini di Indonesia sudah lama sekali ya. Yeah. Bahkan sebelum Indonesia merdeka kalau boleh dibilang. Gitu. Jadi maka itu buat kami sangat fokus terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan buat kami LCS itu adalah salah satu cara untuk kami membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wow, terima kasih Pak. Selalu bersinergi berarti ya. Nah, sekarang balik nih ke Pak Minto. Pak Minto, kalau Pak Minto sendiri dari Bank BCA, sejauh mana nih komitmennya Bank BCA untuk bisa memaksimalkan LCS untuk para pelaku usaha nih Pak? Ya, terima kasih. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kita sangat berterima kasih sekali dan sangat mengapresiasi terutama dari Bank Indonesia yang telah memberikan relaksasi, utamanya di dalam kelengkapan dokumen berupa underlying ya, pembelian falas itu. Nah, dengan LCS ini sudah dilakukan relaksasi berdasarkan kebijakan BI yang tadinya itu 25.000 US dollar ya kan, dengan penggunaan LCS ini nominal jauh lebih besar. Sebagai contoh misalkan ekuivalen ya untuk LCS Malaysia Ringgit itu bisa sampai 200.000 US dollar. Jadi ini merupakan satu relaksasi yang luar biasa menurut kami, dan itu juga sebagai salah satu pendorong di dalam
transaksi falas di dalam negeri ini. Nah, dari kami di BCA, kami aktif melakukan sosialisasi, tidak hanya sosialisasi, tetapi juga melakukan gathering secara aktif kepada pelaku-pelaku usaha. Dan bahkan kami juga mendatangi langsung kepada pelaku usaha untuk ikut juga memanfaatkan skim LCS yang luar biasa ini. Nah, tadi manfaatnya sudah dijelaskan ya kan, Bang Jondri juga sudah memanfaatkan ya kan penggunaan LCS ini. Dan di samping itu, untuk lebih mendorong supaya program LCS ini lebih berhasil lagi, kami dari BCA juga tentunya memberikan promo-promo yang menarik nih, ya kan. Adapun promo-promo yang menarik itu seperti adanya cashback untuk biaya telex. Nah, kalau 5 kali transaksi ya kan dalam sampai dengan akhir tahun ini, kita akan memberikan cashback biaya telexnya. Kemudian juga ada rate khusus untuk value today. Ini merupakan insentif-insentif yang saya pikir bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha. Dan seperti yang sudah berkali-kali disampaikan oleh Bang Jondri, sayang kalau kita tidak memanfaatkan LCS ini secara maksimal. Itu mungkin catatan tambahan dari kami. Komitmen secara jelas dan juga real sudah dilakukan langsung kepada pelaku usaha ya. Betul. Nah, jadi BCA selalu mendukung pelaku usaha khususnya di dalam transaksi falas ini juga dengan memberikan kurs cantik kepada nasabah-nasabah kami. Itu catatan tambahannya. Bang, Iya. pakai belum kurs cantiknya? Iya. Wah, itu dong. Nah, itu dia. Kalau berbicara mengenai kurs cantik itu, atau lebih dominan dikatakan itu special rate. Wah, Ya, Iya. special rate itu memang ada benefit yang kita terima dari perbankan ya ketika melakukan transaksi. Tetapi ada minimum transaksinya nih. Ya. Kalau di minimum itu 500 USD setara baru ada itu namanya transaksi falas dan LCS dan diberikan. Kalau boleh nih permintaan nih kan gitu. Ini request boleh ya? dong. Silakan dong, Agar semua boleh, Bang. merasakan manfaatnya gitu loh. Semua orang per individu bahkan sekarang ini pemerintah lagi buat namanya PT perorangan, Pak. PT perorangan itu kemungkinan akan melakukan transaksi falas yang lebih besar karena kita tidak tahu dari kecil dulu baru besar. Nah, itu sebenarnya sih salah satu terobosan juga untuk membuat Indonesia itu pola pikiran dirubah loh. Ya. Tamatan sarjana kita itu dirubah agar jangan menjadi pekerja, jadilah pengusaha gitu loh. Ya. Jadi pelaku-pelaku pebisnis sehingga LCS itu juga dapat digunakan. Ya. Kan begitu. Jadi bersinergi. Betul. Masukan gitu yang sih. bagus. Iya. Masukan Masukan yang bagus langsung dibawa langsung ke perbankannya masing-masing ya Pak. Nah, Pak Hera, ini rasanya tuh komitmen dari perbankan baik itu yang ada di Indonesia maupun yang asing sudah dilakukan. Beberapa usaha juga sudah dilakukan oleh perbankan. Kemudian juga ini salah satunya Bang Jondris ini kan satu dari sekian banyak pelaku usaha Pak. Kalau misalnya Sarah boleh tanya nih Pak kepada Bank Indonesia, ada nggak sih bentuk-bentuk strategi untuk literasi kepada Bang Jondris lainnya yang belum memanfaatkan LCS Pak? Ya, tadi Bang Jondris dan juga sebenarnya Pak Weminto maupun Pak Ando ya sudah mengindikasikan bahwa ketersediaan dari fasilitas LCS ini sebenarnya sudah sejak lama, sudah cukup lama lah. Namun baru terakhir-terakhir ini perkembangannya memang penggunanya meningkat besar. Tadi Bang Jondris itu mengungkapkan ada setidaknya yang saya tangkap ada dua hal yang isu di sini. Satu adalah ketidaktahuan. Yang kedua adalah bagaimana harusnya promotional activities yang dilakukan oleh banking ya, banking industry untuk ini. Nah, yang tadi ketidaktahuan, inilah yang selalu ketika kita announce atau mengeluarkan suatu instrumen keuangan baru atau instrumen apakah itu berupa fasilitas atau tidak, itu apalagi meningkat menyangkut duit dalam value yang besar, itu biasanya ntar dulu, ini apa ini? Tadi kan Bang Jondris yang bilang, ini gimana ya, jangan-jangan nggak menguntungkan aku nih. Sehingga skeptisme yang bagus ini, karena kan berarti kehati-hatian, tapi perlu dijawab tentunya dengan penjelasan yang lebih baik, lebih mudah ditangkap,
bahwa pada akhirnya perusahaan yang pakai itu akan cuan, dan juga tentunya di sini perbankan yang menyediakan fasilitas yang bergabung di ACCD itu biaya-biaya transaksi yang dibebankan dengan LCS ini pada akhirnya jauh secara total lebih murah daripada kalau kita pakai transaksi model yang biasa. Nah, sekarang ini memang harus menjadi kampanye, dan sekarang ini lagi rapat ini paralel dengan kita, task force nasional dari LCS. Tadi ada 12 ini anggota dari berbagai institusi termasuk perbankan dan perusahaan dan sektor real itu menggodok apa ini yang harus dilakukan. Termasuk kemudian tentunya kegiatan seperti yang kita lakukan. West Java Industrial Meeting ini juga alhamdulillah menjadi satu potret yang baik bahwa ini loh contoh nyata bahwa memberi pemahaman kepada sektor real dengan cara-cara yang lebih langsung seperti ini pada akhirnya lebih kemudian meningkatkan tidak hanya keingintahuan tapi kemudian transaksi menggunakan itu. Nah, sekarang saya masuk yang blok kedua, yaitu promosional. Bagaimanapun namanya produk baru memang harus ada promosi-promosi. Iya. Betul. Mana mau kalau ada orang ini apa nih? Biasanya kan selalu tadi Bang Condri udah pelaku cukup lama, tetap aja spesial dong. itu memang wajar, dan tentunya saya hakul yakin bahwa perbankan menggunakan special rate pun pasti tetap cuan. Apalagi kalau kita bicara volume yang makin meningkat, maka ya sudah hukum finansial kan. Volume transaksi meningkat, yang jumlahnya tadinya kecil kalau dikumpul-kumpulin juga pada akhirnya gede. Ini memang saya juga ngajak ini perbankan harus makin kenceng sehingga nanti volume transaksi yang menggunakan LCS lebih besar, pada akhirnya cuannya makin gede. Siap mendukung Pak kayaknya ya. Dan oleh karena itu nanti terus kita akan ajak berbagai kampanye. Saya sebut sebagai kampanye. Kalau edukasi sosialis kayaknya kayak berat gitu ya, boring gitu. Ya, kampanye penggunaan LCS. Biar nilai semangatnya tuh muncul kalau begitu kata-katanya Pak, kampanye ya Pak ya. Apalagi tahun politik ya, bukan Ini soal tahun dan mensejahterakan masyarakat dengan cuan-cuan yang nanti akan didapatkan ya Pak ya. Pak Hera, kalau tadi kan sudah dilaksanakan atau sudah disampaikan oleh Pak Hera bahwa banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk bisa memberikan literasi kepada masyarakat dan juga pelaku usaha. Nah, salah satunya adalah dengan promosi. Nah, dari Bapak nih Pak Minto, ada nggak usaha-usaha juga untuk mensosialisasikan kembali tidak hanya oleh Bank Indonesia tetapi oleh Bank BCA sendiri nih Pak? Ada yang dilakukan nggak langkah-langkahnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat atau para pelaku usaha nih Pak? Ya, oke, terima kasih. Tentunya usaha-usaha promosi ini dilakukan tidak hanya sekali, tapi secara periodik berkesinambungan terus. Istilahnya Pak Hendra tadi, ya Pak Hera tadi bahwa bukan edukasi tetapi mungkin kampanye nanti, ya kan, jadi lebih agresif nantinya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa di dalam rangkaian edukasi ataupun kampanye itu kita tidak hanya melakukan media promosi melalui media massa, tetapi kami juga proaktif mendatangi pelaku-pelaku usaha seperti Bang Jondris itu, ya kan. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa di luar sana itu masih banyak pelaku-pelaku usaha yang belum memanfaatkan LCS sistem ini yang sangat luar biasa. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Nah, dan tambahan tadi saya sudah sampaikan juga, supaya lebih memboost lagi transaksi LCS ini, kami dari BCA memberikan promo yang sangat menarik yang berlaku sampai dengan akhir tahun ini. Nah, salah satunya adalah cashback-nya tadi. Jadi ada cashback di dalam biaya telex. 5 kali nanti kita akan cashback di akhir tahun itu. Terus kemudian juga ada rate khusus untuk value today, ya. Dan persyaratannya tadi kami juga sempat ditanya waktu ada interview di luar, Pak, persyaratannya apa sih untuk bisa memanfaatkan LCS ini? Kami dari BCA mencoba mensimplifikasi, ya kan. Jadi hanya dengan cukup membuka rekening saja itu sudah bisa ikut di dalam pemanfaatan sistem LCS ini. Jadi mari pelaku-pelaku usaha yang
ada di luar yang mungkin saat ini belum memanfaatkan LCS, mari kita dari BCA, kami dari BCA ada total kurang lebih 1.000 kantor cabang kami yang tersebar di seluruh Indonesia, siap membantu Bapak Ibu semua di dalam pemanfaatan LCS ini. Terima kasih. Wah, komitmen secara langsung dari Bank BCA ya Pak. Terima kasih Pak Binto. Nah, Pak Handoyo nih, kalau Pak Handoyo ini dari Bank of China, mungkin ada langkah-langkah juga nggak yang spesifik yang bisa untuk melakukan penetrasi juga kepada masyarakat dan juga para pelaku usaha untuk membantu literasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bank Indonesia nih Pak? Silakan. Saya cuma mau tambahkan sedikit untuk Bank of China. Buat kami itu LCS itu adalah salah satu KPI kami. KPI, oke. KPI kami. Jadi memang sebagai bank yang bisa dibilang besar di dunia. Iya. Jadi buat kami itu transaksi LCS ini is very very important for us. Dan kami ini kan Bank of China di Indonesia ini kan fokusnya memang hanya kepada perusahaan. Kami belum memiliki cabang seperti BCA. Kami hanya punya 9 cabang di Indonesia. Jadi maka itu buat kami itu fokus pada pelaku usaha itu sangat besar. Jadi kalau kami mengunjungi nasabah kami, kami ajak tuh orang dari trade juga, dari treasury juga, supaya mereka juga bisa berjualan dalam konteks LCS ini. Begitu. Jadi memang itu adalah kerjaan kami sehari-hari lah, bisa dibilang begitu. Jadi kami tidak hanya memikirkan produk perbankan konvensional, tapi juga bagaimana mengembangkan LCS di Indonesia. Komitmen sekaligus juga menjadi poin dari Bank of China ya Pak ya. Betul sekali. Wah, terima kasih nih Pak Handoyo. Nah, ini nih si Bang Pelaku nih, Bang Pelaku nih. Bang, gimana nih? Ada harapan-harapan tersendiri nggak dan ajakan mungkin untuk para sobat Ngariung yang sekarang nonton, pelaku usaha, gimana nih Bang? Ya, yang perlu saya sampaikan kepada pelaku usaha, kita harus mensukseskan namanya LCS ini. Karena LCS ini ada salah satu terobosan yang membuat kita itu dapat mengontrol cost, mengurangi loss currency. Itu dia poinnya. Ya, mengurangi loss currency, kemudian biaya-biaya tersebut dapat kita gunakan untuk beban yang lain. Itu aja. Tetapi kalau boleh agar semua elemen masyarakat bisa merasakan LCS ini, karena kita tidak bisa tutup mata dengan dunia digitalisasi sekarang, ya boleh dong minimum transaksinya itu dipikirkan kembali, ditinjau kembali, ya kan? Karena semakin banyak orang menggunakan itu, lalu lintas di desa negara itu kan semakin tinggi, lagi bagus. Nah itu dia. Bang, ada yang mau ditanggapin nggak Pak? Dari tanggapannya Bang John nih? Itu masukan yang bagus. Jadi tentunya dari perbankan itu akan kami coba implementasikan lah. Siap Bang, bentaran lagi diimplementasikan Bang. Oke. Bang, kan ini kalau kata Pak Hera harus semangat kampanye. Boleh dong ajakin di sini para pelaku usahanya biar kayak Abang nih merasakan manfaat dari LCS. Nah, ya Bang. Ya. Baik, buatnya pelaku usaha yang dimanapun berada, ya kalau menyaksikan acara ini ada salah satu dan merupakan terobosan dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi beban loss currency di berbagai perusahaan juga yang mungkin melakukan transaksi falas di menggunakan mata uang asing. Ini adalah salah satu contoh yang dapat kita gunakan yang membuat perusahaan kita akan semakin membaik dan membantu juga pemerintah untuk mengontrol lalu lintas di desa negara. Kemudian kita sebagai pelaku usaha semaksimal mungkin mendukung program-program pemerintah, karena peraturan pemerintah, program pemerintah itu tak lain adalah untuk membuat semua bertumbuh dari segi aspek, ya, dari segi aspek dan terkontrol dan terarah. Demikian, itu aja. Wah, cakep. Tos dulu. Luar biasa. Pak Hera nih, terakhir nih Pak Hera, kalau misalnya kita melihat semangat yang begitu luar biasa dari pelaku usaha, satu dari sekian banyak semangat pelaku usaha dan komitmen dari para perbankan nih Pak, ada harapan ke depannya dan mungkin ada sedikit ajakan terkait kepada masyarakat atau para pelaku usaha dan juga komitmen kepada perbankan. Silakan Pak Hera. Ya, tentunya mari kita langsung realisasikan transaksi-transaksi yang bersifat perdagangan internasional kita dengan menggunakan LCS. Karena tadi sudah jelas bahwa keuntungannya itu begitu banyak, meminimalisir risiko volatilitas. Apalagi ke depan volatilitas ini semakin susah untuk diprediksi. Dan
tentunya saya mengajak kepada teman-teman perbankan untuk ayo kita terus menggapai cuan yang di depan mata. Siap. Jangan hanya potensi saja, karena ingat di Jawa Barat ini dalam sebulan saja transaksi ekspornya saja, saya bicara transaksi itu $3,5 miliar. Itu kemarin dalam beberapa bulan itu yang menggunakan LCS itu baru sekitar 160 juta. Ini harusnya ya kalau kemudian dari 3,5 3 miliar menggunakan LCS, nah itu baru semua akan happy, perusahaan akan happy karena transaksi efisien, negara akan happy karena stabil, lebih stabil currency, kemudian perbankan ya happy karena lebih cuan, transaksi volume transaksinya besar, everybody happy. Everybody happy, intinya itu ya, everybody happy, semuanya sejahtera. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Handoyo, terima kasih banyak Terima Pak. kasih Sukses banyak, terus Pak. untuk Bank of China. Terima kasih selalu kasih. bersinergi ya Pak. Pak Minto juga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, siap ya Pak ya. Terima kasih. Siap dong. Kami dari BCA selalu siap Asik. membantu dan mensukseskan LCS sistem ini. Asik, terima kasih banyak. Bang Jaldris juga terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih banyak. Sukses ya. Sukses. Semoga cuannya semakin banyak. Semakin bagus, semakin baik. Ajakin yang lainnya untuk bisa menggunakan LCS berarti ya. Iya, kita Terima ajakin. kasih Bang Jaldris, dan tentu saja special thanks hari ini. Terima kasih untuk Pak Herawanto sudah memberikan fasilitas yang sangat istimewa untuk bisa berbincang. Kalau misalnya ada waktu 2-3 jam ini nggak akan habis ya Pak ya. Oh. Ngobrol ini pasti Panjang. banyak sekali panjang. Sekali lagi Pak Herawanto terima kasih banyak. Terima kasih juga Sama-sama. untuk Bank Indonesia Terima kasih. Provinsi Jawa Barat. Nah, Sobat Ngariung, seru kan obrolan kita hari ini? Tentu saja ini juga merupakan sebuah langkah dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk kembali meningkatkan potensi-potensi dan langsung terjun kepada para pelaku usaha untuk menggunakan LCS untuk menambahkan keuntungan dan mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Dan ini merupakan akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syara Ayu mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Ngariung yang hari ini sudah menyimak dan juga sudah menikmati seluruh rangkaian acara di podcast kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan langsung gunakan LCS untuk bisa menambah kesejahteraan para Sobat Ngariung. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan salam Ngariung. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, boleh lambaikan tangannya Pak? Terima kasih, sampai jumpa lagi. Cuan dong. Terima kasih. Cuan. Cuan. Oh, cuan. Terima kasih. Cuan LCS. Terima kasih Bapak. Terima Berikan kasih semangat banyak. untuk bersama kita hari ini.